Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah taala masih menganugerahkan kita nikmat sehat wal afiah. Kita masih bisa menunaikan ibadah demi ibadah sepanjang bulan suci Ramadan. Terlebih malam hari ini, mudah-mudahan semua bisa lebih memaksimalkan ikhtiar kita, meningkatkan ibadah kita di malam yang ke-23 ya, 23 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amalan kita, amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertama kalinya saya dibisikin sebelum berangkat untuk sedikit menyampaikan tentang fikih zakat, yang saya yakin sudah banyak narasumber yang sudah menyampaikan bab ini di tempat lain, mungkin bahkan di tempat ini. Jadi insya Allah sifatnya hanya tanbih. Apa itu tanbih? Kalau kita belajar kitab kuning, itu di pojokan bawah biasanya ada tulisan tanbihun. Artinya apa? Mengingatkan kembali hal-hal yang penting terkait dengan ibadah zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam harus paham betul bahwa zakat adalah merupakan rukun Islam yang salah satu rukun Islam dari rukun-rukun Islam yang 5. Pertama kali diwajibkan ibadah zakat itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berarti setelah Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat, karena seringkali dalam banyak ayat Al-Quran, bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, perintahnya disandingkan langsung dengan perintah sholat. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Begitu juga dalam beberapa hadis menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang berbarengan dengan 4 kewajiban lainnya. Salah satunya, jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin ini tanbih dengan durasi waktu ngaji kita yang tidak terlalu lama, suruh tuntas semuanya ya butuh nggak cukup 1-2 jam Pak untuk membahas tentang fikih zakat. Tapi mudah-mudahan tanbih ini mengingatkan kita betapa pentingnya ibadah ini. Salah satu adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan ada hadis yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, saya mendengar langsung dari Rasulullah bahwa Islam didirikan dengan 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam itu didirikan dengan 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah,
kemudian mendirikan sholat, wa itaiz zakat, membayar zakat, wal haji, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Nabi yang lain ketika memerintahkan sahabat Mu'adz yang ingin pergi dakwah ke Yaman, fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim shadaqah fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ditegaskan jika mereka telah mentaati, kata Nabi kepada sahabat yang akan berdakwah di Yaman, yakni sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan jika mereka telah mentaati engkau untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan sholat, maka poin berikutnya adalah untuk mengajari mereka sedekah atau zakat. Zakat disebut juga di dalam Al-Quran dengan sedekah yang diwajibkan atas mereka, di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali kepada mereka di antara mereka, orang-orang miskin di antara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jelas lagi di dalam surat At-Taubah, Allah memerintahkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya lebih tertarik ketika membaca hadis yang berbunyi hasinu amwalakum bizzakah wadawu amradikum. Ada yang menyebutkan wadawu mardakum bis sadaqah wa'iddu lil bala'i du'a wa tadarru. Di hadis ini Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hasinu amwalakum bis zakah. Perhatikan baik-baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasinu, hasin itu kalau secara maknawiyah artinya bentengilah atau jagalah harta kalian bis zakat, dengan zakat. Ternyata untuk menjaga harta kita itu dengan zakat, dan ini ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sering melihat demi menjaga hartanya dititipkan ke di bank ya biasanya ya, apapun bentuknya, tabungan, deposit, investasi yang lain-lainnya. Apakah aman? Enggak jaminan tuh. Enggak ada jaminan kita naruh uang di bank itu kemudian aman, enggak jaminan. Kan udah banyak contohnya. Betapa banyak tabungan yang hilang. Ya, ini kalau diceritakan ini nyerempetnya bab korupsi lagi, Pak. Ya kan? Betapa banyak tabungan-tabungan orang yang menitipkan rezekinya bertahun-tahun selama jadi karyawan, nggak tahunya kemudian hilang, Pak. Jangan bilang asabri, Pak, itu mau perjelas yang sudah jelas, dan lain-lainnya lah, nggak usah disebut, udah tahu banyak. Lebih tahu Bapak Ibu bab yang hilang-hilang, tabungan-tabungan atau dana-dana masyarakat Indonesia yang dititipkan, bahkan dunia mungkin, yang dititipkan di perbankan tidak aman, bisa saja hilang. Nah, ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan clue agar kita hartanya dijaga oleh Allah. Itu dengan apa? Zakat. Allah lah yang akan melindungi, Allah lah yang akan menjaga. Wadawu mardakum bis sadaqah. Yang lebih menarik lanjutan dari hadis ini adalah obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Sedekah. Kok bisa? Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Dan yang bisa disembuhkan dari sedekah itu bukan hanya penyakit fisik,
tapi penyakit yang kaitannya dengan spiritual dan dengan hati, itu dengan sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu ada kegelisahan batin, sedekah cepat sembuh. Nggak percaya, praktekin dulu. Belum praktek sudah bantah kadang. Masa sih sedekah bisa menyembuhkan hati? Iya. Wa'idu lil bala'id du'a'i wa tadarrub. Dan tolaklah bala atau musibah atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini dengan doa dan tadarrub. Doa serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zakat ini ada dua macam. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ada dua jenis zakat dan macam-macam jenis zakat mal. Sebentar saya menyampaikan sedikit tentang zakat fitrah sebagai landasan untuk kita meyakini. Zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah merupakan pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji yang dikerjakan ketika menunaikan ibadah puasa. Dan zakat fitrah merupakan bantuan makan untuk para fakir miskin. Jadi zakat fitrah itu untuk membersihkan hal-hal yang kurang dari orang-orang yang puasa selama bulan suci Ramadan. Faman addaha qabla shalah, barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Aid, fahiya zakatun maqbulatun, maka termasuk zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min shadaqat, dan barang siapa membayar atau menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, maka termasuk sedekah biasa, bukan lagi dianggap sebagai zakat fitrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sha'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu syok kurma atau gandum pada seorang budak. Au sya'an min sya'irin 'alal 'abdi wal khurri. Diwajibkan zakat fitrah ini baik kepada budak, wal khurri orang merdeka, wal dzakari wal unsa laki-laki perempuan, wasukhiri wal kabir anak kecil maupun orang dewasa, minal muslimin dari kaum muslimin. Wa amaru biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah ini sebelum mereka keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Ini hadisnya muttafaqun alaih, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum sholat sudah kita dengar informasi di Masjid Raya Asmaul Husna pun menerima atau menampung atau menjadi wasilah pengelolaan penyaluran zakat. Besar zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah tadi di berapa menurut dari Kementerian Agama 47 itu duitnya. Itu ini dulu ukuran gramnya 2,176 kilogram. Kan sebenarnya kalau zakat fitrah itu yang paling utama, kita bicara paling utama itu dengan makanan pokok. Nah kalau di Arab kan gandum dan kurma. Kemudian di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras ya, bukan gandum, bukan kurma. Nah, makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nas hadis itu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib atau anggur, dan aqid atau semacam keju. Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan tadi
Itu tadi tepung, terigu, kurma, gandum, zahib atau anggur tadi ya, atau aqid semacam keju. Nah, maka mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Kebetulan kita kan di Indonesia, makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi berasal dari beras. Nah, berarti makanan pokoknya beras. Imam mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Kalau menurut mazhab Hanafi, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan. Sebenarnya kebolehan mengganti nilai makanan pokok dengan uang itu bukan madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Hanafi. Nah, biar kita tambah wawasan, Pak. Kan judulnya pagi ini kita tanbih, mengingatkan kembali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ukurannya adalah 2,176 kg, kalau dibulatkan 2,5 kg boleh, Ustaz? Boleh. Kalau dibulatkan lagi 3 kg ya lebih boleh. Ikhtiyat daripada kurang, lebih baik lebih. Karena sesuatu yang diperintahkan dalam syariat itu batas minimal loh, Pak. Apapun yang diperintahkan, yang diwajibkan dalam syariat itu batas minimal. Contoh, Sholat, kewajiban sholat. Sehari semalam yang diwajibkan berapa? 5 waktu. Itu batas minimal. Jangan kurang. Kalau mau lebih, boleh, tapi bukan wajib. Sertakan sebelum sholat wajib, sunnah yang mengiringi sholat wajib namanya sunnah apa? Rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Masih kurang, Ustaz. Tahajud masih kurang, duha masih kurang banyak, tasbih dan lain baik. Sholat mutlak semakin banyak semakin bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru sholat. Begitu pula ibadah yang lain. Haji seumur hidup wajibnya sekali. Loh, kok dikasih rizki oleh Allah lebih dari sekali? Maklum punya travel. Nah, boleh nggak setiap tahun berangkat? Mau punya travel, Pak? Ya boleh. Masa nggak boleh? Gih, Pak. Beliau punya travel dan berangkat setiap tahun. Alhamdulillah. Dalam rangka apa? Ngawal jamaah. Masa nggak boleh? Dikasihnya lebih. Begitu pula puasa. Dari 12 bulan yang diwajibkan oleh Allah kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita kepengen puasa lebih dari bulan Ramadan, ya emang dianjurkan. Dalam setiap bulan kita dianjurkan minimal puasa 3 hari, yaitu di pertengahan bulan yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kurang Pak Ustadz kalau hanya Ayyamul Bid. Saya senang juga puasa Senin, Kamis, ya memang dianjurkan. Bahkan dianjurkan lagi puasa Daud. Sehari puasa, sehari off, sehari puasa, sehari off, terus begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zakat. Zakat batas minimalnya nanti ada aturannya. Tapi standar umumnya sesuai dengan jenis harta kekayaan yang diwajibkan, itu rata-ratanya misalnya 2,5%. Itu batas minimal. Kok yang dikeluarkan lebih dari 2,5%? Boleh? Ya boleh. Yang wajibnya 2,5%. Kemudian ditambahi dengan memberikan perhatian lebih untuk orang-orang fakir dan miskin, du'afa dan lain sebagainya. Tentu lebih baik. Tentu lebih baik. Tapi yang sering saya ingatkan, jangan keliru, jangan salah kaprah. Bahwa yang membedakan zakat mal dengan zakat sedekah biasa itu apa? Kalau zakat itu ada hitungannya yang disebut dengan nisab. Ada batas pemilikan harta tersebut yang disebut
haul. Nah gitu. Nah, jangan terus ketika menunaikan harus ada niat bahwa ini adalah zakat. Jangan asal memberi, kemudian di kemudian hari beralasan, yang saya berikan sebenarnya lebih dari 2,5%. Diniatin enggak? Enggak. Asal memberi. Iya. Dihitung enggak? Enggak juga. Ini yang jadi riwah itu begini. Bisa jadi yang dikeluarkan itu lebih dari 2,5%. Tapi nggak ada hitungannya, bahkan tidak diniatin. Kan apa bedanya orang mainan cuci muka dengan wudhu? Kan diniat, Pak. Apa bedanya orang mandi hadas dengan mandi biasa? Kan diniat. Begitu pun ngeluarin materi atau harta, itu zakat atau sedekah biasa, kan harus pondasinya dengan niat. Itu yang sering saya ingatkan, Pak. Tidak boleh nggak, harus ada niat yang membedakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembayaran zakat menurut jumhur ulama, waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu menurut jumhur ulama, pendapat ulama yang masyhur maksudnya. Itu wajibnya menunaikan pembayaran zakat adalah ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, para ulama membolehkan ta'diluz zakah, mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal sebelum tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Makanya tadi udah diumumin tuh sama Mas Rizky ketika sebelum sholat subuh bahwa di Asmaul Husna menyalurkan zakat fitrah. Dari sekarang silahkan disalurkan di panitia. Nah, itu ketika kita menunaikan sekarang, gak nunggu nanti tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, namanya ta'ziluz zakat. Mendahulukan pembayaran zakat sebelum di awal, sebelum datangnya akhir Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nukilkan kembali hadis tadi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Minal laghwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Dibersihkan ibadah puasa Ramadan kita yang mungkin terkontaminasi dengan gurauan yang enggak jelas, kata-kata yang keji, yang namanya kadang maaf kita senang bercanda, biasa melemparkan kata-kata yang tidak pas ya. Nah, juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi penting sekali kita menunaikan zakat fitrah, jangan sampai enggak. Bahkan anak kecil yang tanggal 30 Ramadan kok lahir, itu orang tuanya wajib mengeluarkan zakat atas anak itu. Malam takbiran kok lahir, dizakatin. Ini kalau ngebuka kitabnya pakai Anatul Thalibin lebih jelas lagi, Pak. Tapi inti-intinya sajalah, mudah-mudahan bisa menambah informasi. Jadi misalnya Bapak Ibu punya istri lagi hamil, pas malam takbiran lahir itu loh, tunaikan zakatnya. Yang menunaikan siapa? Ya Bapak Ibunya. Jadi bagi yang tidak berpuasa Ramadan misalnya, karena uzur tertentu yang dibolehkan oleh syariat dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seorang tidak berpuasa. Itu kalau misalnya ada orang yang tidak berpuasa, tapi tidak berpuasanya ada uzurnya, bukan maaf yang kemarin waktu bulan Ramadan kemarin di awal saya ngisi di sini, ada istilah anak sekarang itu makan di bulan Ramadan itu mokel, Pak. Tahu mokel? Saya juga baru tahu sekarang. Produk-produk tua kayak saya itu kan ya belum ngerti. Itu anak sekarang itu makan siang di bulan Ramadan itu rupanya istilahnya apa? Mokel, Pak. Pernah dengar? Maksudnya orang tua sekarang pasti nggak mau gitu. Oh, saya juga nanya. Mokel itu apa sih, Dek? Makan siang. Loh, kalau anak perempuan kan mungkin bisa haidnya,
Anak perempuan bisa haid, dan haidnya itu hati-hati anak perempuan, jangan aji mumpung. Walaupun haid, ketika ia makan minum nggak boleh terang-terangan di depan orang yang puasa, apalagi pamer, nih saya malah haid makan, justru nggak boleh, jadi dosa malah. Ini ibu-ibu sampaikan pada anak-anaknya yang perempuan, kalau ia lagi haid terus harus dihitung betul, karena ternyata saya punya santri, dari santri putri itu saya tanya satu-satu, ada yang hutang puasanya sampai 12 hari, saya kaget kok bisa sampai 12 hari lebih itu loh. Ternyata sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau yang misalnya perorangan ini ahli warisnya. Jadi kok yang diambil milik negara misalnya, ya harus dikembalikan dulu ke negara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk paham ini. Jadi jangan asal punya harta, nanti sesuatu yang haram digunakan untuk apapun jadi nggak bagus, Pak. Saya ingin mengingatkan, Bu, Bapak Ibu kepengen dikasih rezeki lebih sama Allah, ada rumusannya, Bu. Ini saya nukilkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Inna mafatihar rizki mutawajjihatun nahwal arsy. Sesungguhnya kunci-kunci pembuka rizki itu menghadap ke arah arsy. Fayunzilullahu ta'ala 'alan nasi arzaqahum ala qadri nafaqatihim. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan rizki kepada manusia sesuai dengan kadar nafkahnya mereka. Faman kassara kussira lahu. Barang siapa yang banyak nafkahnya, ia pun diberi rizki yang banyak. Wa man qallala kullila lahu. Dan barang siapa sedikit nafkahnya, ia pun diberi rizki sedikit. Bapak Ibu kepengen rizkinya yang banyak atau yang sedikit? Saya mau nanya serius nih, Pak. Mas Rizki, pengen dikasih rizki yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Kuncinya, kalau yang dipikirkannya banyak, yang menjadi tanggung jawab banyak, yang dinafkahi banyak, maka Allah akan ngasih banyak. Tapi kalau yang dinafkahi sedikit, yang dipikirkan sedikit, yang menjadi tanggungan sedikit, ya Allah ngasihnya secukupnya, ya sedikit gitu loh. Coba perhatikan, orang yang banyak menanggung sesuatunya orang lain, misalnya banyak anak-anak yatim yang diopenin, banyak anak-anak yang tidak mampu dipelihara. Lihat deh, Allah kasih rezekinya lebih, Pak. Jadi kalau mau jadi orang kaya, mindsetnya jangan mikirin niku, tapi kami. Itu rahasia kita aja yang ngaji pagi hari ini, Pak, ya. Iya, bener, serius. Kalau kita mau dikasih lebih, mikirnya jangan ku, tapi kami. Maka Allah ngasih lebih. Nah, dan pasti Allah ngasihnya jalannya itu dari berbagai arah. Dan insya Allah halalan thayyibah. Rezekinya bukan hanya sekedar halal, tapi juga baik gitu loh. Ini resep. Kalau mau jadi orang sukses, maka posisikan, layakkan, pantaskan diri kita. Yang dipikirin bukan diri sendiri, memang banyak yang menjadi tanggungannya, memang banyak yang dipikirkannya, banyak yang dinafkahi. Ya orang tua, ya adik-adik, saudara, tetangga, anaknya yang ditinggal mati orang tuanya. Wah, itu insya Allah baik. Dan rezeki itu milik penuh, itu syarat wajib. Yang kedua, berkembang, hartanya berkembang. Artinya apa? Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Itu syarat wajibnya. Yang kedua. Yang ketiga, cukup nisabnya. Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara. Sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari kewajiban zakat dan dianjurkan sekedar mengeluarkan infak atau sedekah. Kenapa harus tetap sedekah? Karena segala sesuatu yang sifatnya dengan harta, dengan kekayaan, pasti ada subhatnya. Itu yang harus kita bersihkan. Walaupun tidak sampai nisabnya,
tapi kita keluarkan infak atau sedekahnya. Nah, kemudian lebih dari kebutuhan pokok, itu syarat yang berikutnya, syarat wajib berikutnya. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga, yang merupakan tanggungan untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer, kebutuhan hidup minum, misal belanja sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Nah, itu lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya, syarat wajib dari harta yang harus dizakati adalah bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi nisab yang harus dibayarkan pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Jadi kalau misalnya masih ada urusan hutang, di waktu hitungan dia dapat ukuran nisabnya sih dapat, tapi dia hutangnya banyak misalnya dan harus diselesaikan, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Kemudian ada ketentuan 1 tahun dia memiliki harta tersebut, yaitu yang disebut dengan haul. Artinya pemilikan harta tersebut sudah berlalu mencapai 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan rikas, barang temuan. Rikas itu barang temuan, tidak ada syarat 1 haul. Sebab kalau pertanian, ya kapan dia panen, kewajibannya datang bersamaan panennya itu. Atau buah-buahan atau rikas, misalnya bapak ibu nih tiba-tiba jalan-jalan, loh, kemudian nemu lubang, pas dilihat ada kotaknya, rupanya itu ketinggalannya korun, misalnya korun ketinggalannya siapa? Masa nenek lampir. Ya, kok dilihatnya ada harta emas banyak banget, 1 peti gitu loh. Itu nanti ada zakatnya itu, dan zakatnya itu gede. Harta temuan itu zakatnya gede, bukan 2,5%, bukan 10%, sampai 20% itu zakat temuan. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, harta mal atau zakat mal, harta yang wajib dizakati itu apa saja? Saya percepat saja Pak, karena waktunya memang terbatas. 1, binatang ternak. Binatang ternak itu yang wajib dizakati apa saja? Unta, sapi, kerbau. Hewan kecil, kambing, domba. Nah, terus bagaimana dengan unggas, ayam, itik, burung? Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Ada terjadi di sini perbedaan. Ada yang mengatakan tetap wajib, tapi hitungannya seperti apa nanti di belakang. Kemudian emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Nah, kalau mata uang yang terdiri dari emas dan perak itu namanya apa? Dirham dan apa Pak? Dirham dan dinar. Bapak-bapak udah nyimpen banyak belum? Ada yang mengingatkan 2025 ke depan itu lebih baik nyimpennya emas, jangan disimpan di bank. Potensi hilangnya lebih banyak. Kalau emas insya Allah aman. Nah, beli emasnya di mana? Lebih tahu Bapak Ibu daripada saya. Baik, termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposit, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisabnya dan besaran zakatnya disertakan dengan emas dan perak. Jadi misalnya nih Bapak Ibu yang duitnya banyak disimpan dalam bentuk deposit atau saham, surat berharga, itu ternyata ada kewajiban mengeluarkan zakatnya.
Yang ketiga, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Maka perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan, bentuknya PT atau CV atau koperasi. Juga ada hitungan zakatnya, Pak. Hasil pertanian juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan dikeluarkannya zakat pertanian? Zakat pertanian itu adalah seperti apa? Biji-bijian, umbi-umbian, padi, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Itu termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian disebutkan juga di sini ma'din, hasil tambang atau kekayaan laut, benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara. Ya kan banyak orang yang menambang ini, baik perusahaan pribadi maupun korporat. Nah, kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Semuanya itu juga ada ketentuan yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian rikas tadi. Rikas itu apa? Barang temuan. Harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nah, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa tahu kan dari sekian jamaah ada yang dititipin oleh Allah rizki, nemu harta tinggalan zaman dulu. Aku nggak ada yang bilang amin ya. Iya, kepengen nggak? Tapi zakatnya gede, Bu, jangan sayang. Zakat profesi atau zakat pendapatan. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi. Bila telah mencapai nisab, profesi dimaksud mencakup profesi apa saja, baik pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, akunting ya, artis kan rezekinya banyak dari profesinya itu, wira swasta dan lain-lain. Wajib, itu adalah harta-harta yang memang ada ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya. Dasar hukumnya mana? Kalau zakat profesi ada zakatnya. Pendapatan apa saja, profesi apa saja itu ada zakatnya. Dasar hukumnya adalah firman Allah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Jadi memang perintah Allah langsung. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan firman Allah yang lain di surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Itu dipertegas banget sama Allah. Usaha yang baik-baik yang wajib ada zakatnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, ini memperjelas dari firman Allah yang pertama. Di dalam hadis Nabi, bila zakat bercampur dengan harta lain, maka ia akan merusak harta itu. Jadi zakat itu adalah pembersih, khudh min amwalihim shadaqah, pembersih harta-harta yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghasilan profesi, baik itu pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, dan wirausaha dan lain-lain, merupakan sumber pendapatan yang disebut dengan kasab, mimma kasabtum. Nah, merupakan kasab yang tidak banyak dikenal di masa generasi dahulu.
Dulu belum dibahas ini Bu, Pak, zaman dulu itu belum ada. Oleh karena itu bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Makanya saya lebih banyak menukil pendapat-pendapat ini dari ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqh wa Adillatuh, Al-Islam wa Adillatuh. Kemudian fikih zakatnya Yusuf Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Saya harus merujuknya ke sana. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, zaman terdahulu seperti pertanian, peternakan dan perniagaan. Memang udah dulu, zaman dulu mendapatkan porsi pembahasan yang memang lebih detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Maksudnya yang sekarang-sekarang itu semuanya ada zakatnya, yang merupakan harta diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini diperjelas lagi di antara harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah di antaranya uang simpanan. Misalnya Bapak Ibu punya simpanan. Uang simpanan itu baik bentuknya tabungan ataupun deposit, dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai disamakan dengan kadar emas 85 gram emas. Kalau asumsi 1 gram emas harganya berapa sekarang Bu? Saya nanya ibu-ibu kalau emas mah. Emas berapa 1 gram Bu? Ibu punya emas nggak? Di rumah berat banget 80 kilo, itu mas suami. Emas berapa sekilo? Sekilo. Segramnya berapa sekarang Bu? Sejuta? Ya sejuta aja lah. Maklum saya kan, saya sendiri beratnya, kalau saya di kampung jadi emas Pak. Dibawa pulang kampung jadi emas, Mas Aziz. Iya, jadi kiloannya saya berat itu, sampai 80 kilo. Nah, kalau emas yang di sini maksudnya emas logam mulia Pak. Kalau asumsinya 1 gram emas itu 1 juta, berarti nisabnya 85 juta kan? Kadarnya zakatnya sebesar 2,5%-nya. Silahkan hitung sendiri. Begitu pula uang tabungan misalnya. Nah, itu juga harus dikeluarkan. Dihitungnya sesuai dengan kadar emas juga. Deposit tabungan itu sama. Begitu pula uang yang dititipkan dalam bentuk deposit investasi. Disebutkan di sini juga zakat investasi itu penting. Zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antaranya bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan. Hasilnya bukan rumahnya, hasil kontrakan. Kan banyak orang sekarang bisnis kontrakan. Misalnya Pak Haji nih punya pakainya madhabnya artis itu Pak Bolot itu ya, kan punya berapa ratus kontrakan itu. Subhanallah, bukan rumahnya, bukan rumah kontrakannya, tapi hasil dari rumah kontrakan itu. Investasi pada ternak atau tambak, itu semuanya juga harus dikeluarkan zakatnya. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Syekh Yusuf Qardawi, Muhammad Abu Jahra, Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Hasan, termasuk Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedang modal tidak dikenai zakat. Jadi yang dikeluarkan adalah saat menghasilkan. Jadi tadi saya sampaikan yang dizakati adalah penghasilannya, bukan modal pokoknya, bukan kontrakannya, bukan rumahnya.
bukan bangunannya, tapi bangunan itu ketika disewakan. Nah, kan banyak orang bangun gedung kemudian disewakan kan Pak, itu wajib dizakatin Pak, jangan enggak, nanti repot. Bahayanya begini, saya pernah mengilustrasikan entah di sini atau di tempat lain. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat Pak? Zakat itu sebenarnya 2,5%. 2,5% itu ya dibilang kecil ya kecil. Wong dari 100% kok. Misalnya 100 juta. 100 juta, bayangin Pak, ada uang 100 juta di kantong Bapak Ibu, amin. Mau lebaran ya? Bayangin dong, nggak berani sih, ibu-ibu gimana sih? Ibu-ibu punya duit 100 juta, amin. 2,5% dari 100 juta itu berapa? Hah? 2.500.000 kan? Berarti ada 100 juta. Ada 97,5 kan? Yang milik kita. Yang 2,5% yang 2.500.000 itu harus dikeluarkan. Kalau dibanding yang 9750 itu ya 250 itu kan sedikit Pak. Tapi kadang orang itu maaf karena serakahnya batin jiwa, karena nggak yakin terhadap ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, nggak dikeluarin. Hati-hati, uang yang warnanya merah dengan biru di angka 9750 dengan uang yang merah serta biru di angka 2,5 itu sama persis. Jadi kadang bikin orang yang pelit untuk mengeluarkan zakatnya, nggak kelihatan ini, dicampur. Maka saya pernah mengilustrasikan, masih ingat ilustrasi tumpeng yang pernah saya sampaikan di sini Pak? Ingat nggak? Saya kalau ingat ini kisah terakhir lah. Sebab kalau dijelaskan semua saya bilang pasti nggak bakalan cukup walaupun harus 2 atau 3 jam. Saya intinya saja, saya ilustrasikan kenapa wajib dikeluarkan zakat itu. Kalau enggak bahaya sekali. Saya mengilustrasikan zakat itu adalah dengan tumpeng. Harta itu tumpeng, maksudnya bukan zakatnya. Harta itu tumpeng. Bapak Ibu tahu tumpeng Pak? Walaupun lagi puasa boleh bayangin tumpeng Pak. Tahu tumpeng ya? Tumpeng ini, kebayangkan satu nampan besar, ada gunungan nasi. Kanan kirinya lauk pauk lengkap dari ayam bekakak sampai semuanya ada, dibikin dari bahan-bahan yang higienis dan bersih, dijamin, istilahnya bersihnya dijamin, baiknya. Nah, ketika tumpeng ini siap disantap, tumpeng ini siap untuk dimakan, dikonsumsi, tiba-tiba kejatuhan teh cecak. Teh cecak gede atau besar, kecil Pak? Teh cecak gede atau kecil? Mana ada teh cecak itu besar? Iya kecil. Pas jatuhnya persis di tengah-tengah orek lagi. Tahu orek? Hingga samar warnanya. Itu tadi samar. Ini warna bawang goreng gosong atau teh cecak? Nggak kelihatan. Samar. Nah, tapi kita tahu itu adalah teh cecak. Apa yang harus kita lakukan? Ambil centong, keruk, buang. Begitu kan? Ambil centong, keruk, dibuang. Jangan pernah berpikir, samar ini. Baunya juga kalah sama aroma masakan. Kok diaduk Pak? Tai cecaknya itu diaduk. Itu namanya apa? Jorok atau jorok? Jorok. Tapi kadang orang nggak sadar. 2,5% tadi misalnya 2.500.000 harus dikeluarkan. Itu tai cecak Pak. Itu tai cecak itu. Yang harus dikeruk dan dibuang. Karena warnanya sama, merah dan birunya dicampur dengan yang 9, 7, 50 gitu loh. Nah loh. Betul. Ketika buat makannya di restoran, di rumah makan Padang, apapun mereknya, pokoknya rumah makan, atau di tempat-tempat yang enak.
Kelihatannya baik, tapi hakikatnya kok kotor. Karena apa? Udah tercampur dengan sesuatu yang mestinya dibuang. Iya kalau cuma sekali Pak kejadiannya, maksudnya setahun. Lah kemudian bertahun-tahun nggak dikeluarkan zakatnya, bertahun-tahun dikonsumsi, ngendap, kemudian berubah karena makanan tidak bersih jadi penyakit. Nah loh, ketika jadi penyakit, penyakitnya macam-macam. Ngendap di ginjal jadi penyakit ginjal, ngendap di paru jadi paru, ngendap di jantung jadi jantung, wis macam-macam. Naudzubillah summa naudzubillah. Terus nyalain siapa di situ? Mau nyalain Allah itu? Bahayanya itu. Itulah kenapa zakat harus dikeluarkan, karena zakat pada hakikatnya kotoran yang harus dibersihkan dari harta kita. Intinya itu Pak, intinya itu. Nah kalau kurang paham ya bisa ditanyakan. Kalau tidak waktunya tidak cukup, nanti saya share ke Mas Rizky materi ini tentang ringkasan zakat dan jenis-jenis zakat. Ini kalau di print lumayan banyak, sampai 10 halaman, dan harus disampaikan dalam waktu 1 jam kurang lebih gitu kan. Nah kayaknya nggak bakalan cukup, walaupun nanti sampai jam 8. Insya Allah saya hadiahkan materi ini tentang ringkasan zakat dan jenis-jenis zakat, biar menjadi bahan bacaan. Yang berkenan untuk memprint sendiri halal itu silahkan di print. Saya nanti titipkan ke Mas Rizky untuk kemudian misalnya ada jamaah yang kepengen butuh materi tadi subuh tentang zakat dan jenis-jenis zakat, biar lebih. Bahkan saya sertakan di sini, mohon maaf sebenarnya saya pengen bikin slide gitu loh, cuman waktunya nggak keuber, nggak ada waktu untuk sempat bikin slide. Itu ada bagannya untuk lebih memudahkan memahami zakat atau jenis-jenis zakat. Misalnya zakat profesi, penghasilan setara dengan emas 85%, 85 gram. Kalau perak 595 gram, penghasilannya kali 2,5%. Ya, berapa yang harus dizakatkan? Bentuknya seperti ini. Insya Allah nanti saya share dalam bentuk PDF ke yang tadi mengumumkan tentang kegiatan pagi hari ini, dan boleh dimanfaatkan untuk bahan bacaan tentang zakat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kalau bicara angka-angka begini itu babeliut biasanya, apalagi posisinya dari malam sudah qiyamul lail, udah i'tikaf, bawaannya habis sholat subuh pengennya selonjor, tidur. Ya udah, sebagus apapun materi kadang setengah lewat, bainal paham wal embuh. Ya, yang penting disampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa diterima dan diambil manfaat. Ini saja jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan tidak perlu ada tanya jawab, karena saya sudah janjikan untuk memberikan materi ini dalam bentuk PDF. Itu saja Pak ya. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina wal-istiqamah. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.